Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kecelakaan maut menewaskan 6 orang di Desa Nongan, perbatasan Bangli dan Karangasem. Kejaksaan Tinggi Bali menangkap 5 petugas imigrasi di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai dalam kasus dugaan pungli. Menikmati keindahan air terjun Ulu Petanu di Gianyar. Kedua penjamret ini ditangkap Polsek Kuta dan kedua kaki mereka ditembak karena mencoba melawan. Mereka adalah Inenga Somi berusia 20 tahun dan Inenga Manis 23 tahun. Selama ini mereka membuat tidak nyaman wisatawan yang sedang berlibur di Kuta Bali. Dengan sepeda motor mereka kerap merampas perhiasan atau telepon seluler milik wisatawan lalu tancap gas dan melarikan diri. Agar tidak terlacak mereka langsung mengganti pakaian. Kedua pelaku ini sudah beraksi belasan kali di kawasan Kuta dan berhasil menjamret 9 kalung emas dan 4 telepon seluler. Dan polisi hanya berhasil mengamankan 1 kalung yang belum terjual. Ternyata yang bersangkutan sudah melakukan aksinya itu kurang lebih 11 kali. Ya, sudah melakukan aksinya 11 kali. Kita masih lakukan pendalaman kembali. Ya, kita lakukan pendalaman kembali nanti. Jadi ada 9 kalung dan 4 HP kurang lebih. Kemudian 1 sebagai driver dan 1 sebagai eksekutor. Jadi melihat beberapa turis saya bilang tadi, turis wisatawan yang asing, yang lengah, mereka bawa handphone, bawa tas, dan kemudian dilakukan eksekutor. Kemudian yang 1, mereka sering setelah melakukan aksinya, mereka berganti baju. Ya, jadi setelah mereka melakukan aksi, cari tempat mereka berganti baju sehingga supaya tidak teridentifikasi. Namun dengan kelihayan anggota di lapangan dipimpin oleh Pak Kapolsek, kemudian Kantreskrim dan Panit Reskrim beserta seluruh jajarannya sehingga dapat mengungkap tindak pidana ini. Salah satu pelaku tercatat sebagai residivis dalam kasus yang sama. Petugas menjerat kedua pelaku dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Kasus rabies di Kabupaten Jembrana terus menurun. Hingga November tahun ini, jumlah kasus gigitan dari hewan penyebar rabies di Jembrana 66 kasus. Jumlah ini menurun jauh dibanding tahun lalu yang mencapai 208 kasus. Namun masyarakat tetap diminta waspada karena penyakit rabies bisa saja sewaktu-waktu muncul. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Made Dwi Payana mengatakan, turunnya angka kasus positif rabies disebabkan vaksinasi yang gencar di sejumlah daerah. Saat ini menurut Dinas Kesehatan, capaian vaksinasi sudah 75%. Kalau gigitannya itu dibandingkan dengan tahun lalu itu memang meningkat. Sehingga penggunaan VAR pun meningkat. Tapi kalau kita lihat ini puncaknya adalah pada bulan Juni-Juli kemarin. Nah sekarang setiap bulan terus menurun jumlah gigitannya. Nah dan yang paling kita apresiasi adalah jumlah HPR yang positif yang menggigit itu juga sangat jauh menurun. Kalau tahun ini sampai dengan tanggal 13 November 2023 itu hanya ada 66 kasus HPR positif yang menggigit. Kalau tahun sebelumnya itu 208. Jadi sudah jauh menurun. Nah ini salah satu penyebabnya adalah jumlah vaksinasi pada HPR khususnya anjing yang dilaksanakan oleh teman-teman di Dinas Pertanian itu sudah mencapai lebih daripada 90%. Nah, sehingga banyak anjing-anjing yang
dicegah untuk menjadi positif rabies. Masyarakat juga tidak perlu khawatir karena saat ini ketersediaan vaksin anti rabies di Jemberana mencukupi hingga akhir tahun. Namun demikian, masyarakat tetap diminta waspada dan melakukan pencegahan, antara lain memvaksinasi hewan peliharaan, tidak membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar rumah, dan hindari kontak langsung dengan hewan liar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Bali masih banyak menyimpan objek wisata yang menarik dan belum banyak diketahui orang. Selain pantai, Bali juga memiliki sejumlah air terjun yang bisa menjadi tempat untuk menghabiskan hari libur. Salah satunya air terjun Ulu Petanu yang terletak di Tegalalang, Gianyar. Pengunjung akan menikmati suasana yang asri karena dikelilingi hutan yang cukup lebat. Untuk mencapai bagian bawah, pengunjung harus menuruni jalan setapak yang lumayan jauh. Namun perjalanan tidak akan terasa melelahkan. I think it's really beautiful. Yeah, really nice. With the waterfalls and the koi carp. So excellent place. Well, all the surroundings, the beautiful jungle, and the waterfall itself. No, very nice. Yeah. Okay. Di tempat ini juga tersedia kolam di mana pengunjung bisa berenang sambil menikmati air terjun setinggi 15 meter dan hijau alam sekitar. Ada sejarahnya di sana. Bayar Benawang apa namanya? Ramainya tiap weekend apa gimana? Rame? Ya. Ya itu setiap hari ada rame. Untuk tiket masuknya 20.000. 20.000. Lokasi wisata alam air terjun Ulu Petanu tidak jauh dari Kota Denpasar dan tiket masuk ke lokasi juga tidak mahal, hanya 20.000 per orang. Saraswati dan Alfian melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.